Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamalika Aulia, akrab dipanggil Lika dengan NIM 2519122200050. Saya berasal dari program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar yakni Ibu Dr. Cnor Cahaya MPD dengan materi yaitu mengenai contoh nyata terkait dengan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya di dunia perkuliahan, serta bagaimana peran Trigatra Bangun Bahasa dalam kegiatan berbahasa. Baik, langsung saja kita bahas ke yang pertama, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di dunia perkuliahan. Nah, sebagai mahasiswa, tentu kita tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kegiatan akademik. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa resmi negara dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di lingkungan kampus, bahasa Indonesia itu digunakan dalam yang pertama, penulisan karya ilmiah, contohnya seperti makalah, artikel, hingga skripsi. Lalu yang kedua, proses perkuliahan baik dalam diskusi kelas, presentasi, maupun seminar. Dan yang terakhir, komunikasi administratif, misalnya seperti saat mengurus KRS, surat menyurat, atau informasi akademik dari pihak kampus. Nah, contoh nyata dari fungsi ini bisa kita lihat saat kita mengikuti seminar nasional di kampus. Meskipun pesertanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi yang efektif dan juga efisien antara mahasiswa, dosen, dan juga narasumber. Namun, kita juga bisa melihat adanya pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang digunakan dalam istilah-istilah akademik. Nah, disinilah pentingnya kemampuan mahasiswa dalam memilah dan menyesuaikan penggunaan bahasa agar tidak mengabaikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai Trigatra Bangun Bahasa. Nah, Trigatra ini sendiri terdiri dari 3 unsur penting, yaitu sikap positif terhadap bahasa Indonesia, kemahiran berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga pemasyarakatan bahasa Indonesia di berbagai ranah kehidupan. Nah, dalam kegiatan berbahasa saya sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di media sosial, saya mencoba untuk menerapkan Trigatra ini. Contohnya, saya selalu berusaha menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat saat menulis tugas kuliah. Lalu, dalam berdiskusi di kelas atau menyampaikan presentasi, saya memilih kata dan juga struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan saya juga turut memasyarakatkan bahasa Indonesia dengan menulis caption informatif di media sosial menggunakan bahasa yang santun dan juga komunikatif. Namun, tentu saja ada tantangannya. Salah satunya adalah terbiasa menggunakan bahasa gaul atau campuran bahasa asing dalam percakapan informal, yang lama-lama terbawa ke dalam konteks formal. Dan hal ini bisa mengganggu kemahiran berbahasa Indonesia secara akademis. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang meremehkan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, terutama saat menulis karya ilmiah. Padahal, sikap positif terhadap bahasa itu merupakan fondasi utama dari pembangunan jati diri bangsa. Nah, harapan saya setelah menyampaikan materi ini, kita semua dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wujud identitas dan cermin budaya bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.